Advan X Tab, touchscreen gak bisa disentuh. Yuk simak begini. Advan X Tab, touchscreen gak bisa disentuh. Yuk simak begini cara ganti touchscreen-nya. Subscribe, like, comment, share. Belajar bongkar. Hello WhatsApp, kembali lagi di channel Hafiz Sharp Head Belajar Bongkar. Kali ini kita ngerjain Advan X Tab ya. Tablet Advan ini touchscreen-nya nggak berfungsi sama sekali. Jadi kendalanya itu dia itu habis jatuh, lalu pecah tapi sedikit banget di bagian sisi dalam ya. Nggak kelihatan sih dari luar. Cuman kalau kita amatin dari bagian dalamnya itu kelihatan ada yang retak gitu ya. Kecil sih, cuman kayak sehelai rambut gitu ya. Tapi lihat nih, touchscreen-nya nggak berfungsi seluruhnya. Yuk langsung aja simak gimana cara ganti touchscreen-nya. Nah, pertama-tama kita buka dulu dari baterai covernya ya. Jadi covernya ini mesti dibuka sama kayak congkel biasa aja, kayak yang seri sebelumnya A8, seri tab belajar gitu ya. Sama aja, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Paling ya posisinya aja, posisi soketnya gitu ya. Posisi soket, posisi yang harus kita buka paling ya sedikit sih, nggak terlalu banyak. Nah, kalau sudah kita buka, lalu kita buka nih baut yang ada di bagian sisi atas untuk penahan bagian charger ya. Fungsi baut ini untuk menahan bagian charger. Nah, kalau sudah kita buka nih soket touchscreen-nya nih, wajib banget kita buka. Jadi teman-teman kalau kalian mau aman kalian baru perdana banget belum pernah ganti touchscreen sendiri, kalian mesti punya solder nih teman-teman. Kalian solder dulu baterainya nih, soket baterainya yang 3 ini kalian cabut aja, yang hitam atau yang merah. Satu kalian cabut, bagusnya sih yang merah sih yang kalian cabut ya. Nah, kalau sudah kalian cabut itu kalian agak jauhin atau kalian lapisin sama solasi ya. Kalau saya sih pakainya teknik yang nggak dicabut. Ini sebenarnya paling simpel, teknik yang paling mudahnya. Cuman kendalanya dia bisa apa ya, kita nggak biasa atau nggak hati-hati atau kita ledor biasa suka jatuhin baut, itu bisa jadi short ya mainboardnya. Jadi lebih ada resiko sih untuk teknik yang ini. Nah, kalau sudah kita udah ya bahas yang masalah cabut baterai atau enggak tadi ya, kita mulai aja proses ngebuka touchscreen-nya. Sama aja dicongkel sama kayak handphone yang lain juga, yang Advan tablet yang lain ini ya harus dimasukin dulu sedikit nih. Tadi ini saya panasin disparatornya karena keras banget, ternyata masih baru banget nih handphone. Ini tablet masih baru banget, belum pernah dibongkar, jadi keras banget. Saya panasin dari disparator buat dapetin celah pertamanya ya. Jadi yang paling sulit juga sih kalau apalagi buat kalian yang belum pernah ngebongkar. Nah, itu cari celah yang pertama kali itu sulit ya teman-teman ya. Butuh effort lebih untuk dapetin celahnya itu. Kalian nggak boleh terlalu masuk dalam banget, nanti bisa mengenai LCD. Dia itu ada posisi yang pasnya ya. Dia kan ada tingkatannya ya, untuk touchscreen-nya sendiri dia ada tingkatannya. Yang paling dekat itu dia hanya pelapisnya aja. Pelapis luarnya gitu dia kayak plastik tipis. Nah, dari situ ada lagi lapisan kayak kaca agak lebih tebal. Nah, di bagian itu yang mesti kita congkel teman-teman. Tapi kalian jangan ngadep terlalu ke dalam ya, nanti kecongkelnya si LCD-nya. Nggak apa-apa sih sebenarnya karena agak jauh ya, posisi LCD-nya ada penghalang lagi frame-nya. Dia agak paling kotor aja LCD-nya ya. Kalau misalkan kalian terlalu masuk ke dalam nanti lama ngebersihin si LCD-nya karena banyak bekas sisa lem nanti jadinya teman-teman. Nah, ini nih. Ini udah kita bagian atasnya lagi ya. Ini bagian atas sambil kita congkel. Ini bagusnya sambil dipanasin. Kalau kalian nggak ada asparator, kalian panasin pakai hair dryer juga boleh teman-teman. Dipanasin aja biar lebih lembut. Kenapa nggak pakai glue remover ya? Bisa pakai glue remover, cuman kalau kita nggak biasa itu bisa masuk ke LCD-nya, nanti malah jadi masalah baru. Jadi kita pakai teknik yang biasanya aja ya, tanpa glue remover. Ini harus kita bantu dengan sedikit pisau ya untuk potong sisa lemnya ya. Oke, kita keluarin dulu soketnya di beneran dipotong aja sih nggak masalah ya soketnya, nggak apa-apa juga ya karena kan ini rusak juga ya, touchscreen-nya kendala juga ya. Tapi kalau kita mau belajarnya itu belajar semaksimal mungkin, nggak pakai jalan pintas ya, biar kita nanti kalau pas butuh misalkan mau touchscreen-nya tetap nggak utuh, semua tetap utuh bisa digunain, kita bisa. Nah, ini berhasil kok. Kalau sudah kita bersihkan sisa-sisa lemnya, ini saya lap dulu ya pakai tisu teman-teman ya. Nah, ini touchscreen yang bakal kita pasang, kita masukin di sini. Ini saya lap, mungkin nggak saya videoin semua ya untuk proses pembersihan ya karena bakalan makan waktu lama ya kalau harus saya masukin semuanya. Jadi saya bersihin aja di luar video. Jadi biasa aja bersihin pakai tisu aja. Paling kasih sedikit aja timber, dibasahin timber tisunya biar kalau ada sisa lem bisa keangkat ya. Oke, kita kasih, ini kan udah ada lemnya sebenarnya, tapi dia kalau nggak ditambahin dengan lem lagi, touchscreen lagi, E7000 bisa kalian pakai, atau E7000 bebas kalian mau pakai juga, selera kalian aja ya. Nah, kalau nggak ditambahin ini, itu dia nggak terlalu kuat teman-teman. Jadi misalkan kalian nanti taruh di dashboard mobil gitu ya, dia bisa lepas nanti dia touchscreen-nya. Kita menghindari itu, kita tambahin aja lem, biar dia jadi kuat banget ya. Oke, ini udah kita masukin aja, tinggal ya kita buka dulu plastiknya. Jadi plastik pengamannya ada di situ biar plastik lem nggak kena ke touchscreen bagian dalam. Jadi bukanya itu terakhir teman-teman ya. Nah, untuk masukin ini juga kita butuh sedikit effort, agak dibelok-belokin dikit ya. Sebenarnya ini nggak terlalu ribet sih, yang penting sabar aja. Kalian harus hati-hati dan sabar ngerjainnya ya. Dimasukin agak dilipatin ke bawah gitu. Nah, kalau udah masuk seperti ini ya. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini tinggal kita lipat ke dalam aja. Kita lipat. Nah, seperti ini lipat ke dalam, masukin. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di-extract aja ya, di-extract aja nyari soketnya ya, masukin ke soket lalu dikunci soketnya. Oke, nah ini kita kunci soketnya. Untuk yang bagian atasnya ini untuk on off ya teman-teman ya, untuk fleksibel on off kita masukin juga lalu kita kunci. Nah, kalau sudah kita masukin lagi pada posisinya di sini dengan frame-nya ya, mainboardnya ke frame. Oke, tinggal kita tutup aja ya teman-teman ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton ya, ini udah finish, tinggal kita tes aja. Oke, bye-bye, see you next video ya, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya. Kita tes nanti gimana fungsinya normal. Oke teman-teman, kalian juga jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Wajib banget itu teman-teman. Kalau nggak subscribe, nggak share, nanti channel ini nggak berkembang. Nah, ini udah nih, tunggu loading dulu teman-teman. Oke, bye-bye, see you next video.
Subscribe, like, comment, share. Belajar bongkar.